Baik, mungkin kita sudah sering dengar teman-teman sekalian iman. Saya sudah beriman Ustaz. Saya juga sudah sering dengar dalam ceramah masalah takwa. Sekarang kita mau lebih dalam, lebih kepada tazkiyatun nafsnya, lebih kepada bagaimana jiwa meresapi keimanan dan ketakwaan itu. Sehingga kita lebih mudah untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita. Kalau definisi iman sudah tidak asing, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, kemudian aplikasi dengan anggota tubuh. Umumnya ulama memberikan definisi seperti itu. Orang mengucapkan dengan lisannya, orang yakini dengan hatinya, dan dia aplikasi dengan anggota tubuhnya. Yang kita ini titik beratkan adalah lebih kepada tazkiyatun nafsnya. Bagaimana pensucian jiwa dengan keimanan. Iman ini teman-teman tidak bisa kalau dia berdiri sendiri. Hanya ucapan lisan, ya saya sudah beriman. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam dan mereka belum menerapkan, belum melaksanakan perintah yang diikuti dengan penuh keyakinan kalau Allah melihat dia, Allah akan memberikan balasan dan Allah benar dengan janjinya. Kalau dia berbuat dosa, dia takut dengan hukuman, maka itu masih dikatakan muslim. Makanya Allah SWT mengatakan, jangan mereka mengatakan amanna, kullan tu'minu, walakin kulu aslamna. Kalian belum dikatakan beriman, tapi katakan kami sudah masuk Islam. Kalau hanya sekedar ucapan lisan. Tapi kalau dikuatkan dengan keyakinan dalam hati, bahwasanya memang betul Allah Azza wa Jalla itu ada, walaupun tidak nampak dengan mata kita. Karena fakta-fakta di sekitar kita semua menunjukkan adanya pencipta. Masjid ini, komplek ini, tidak akan pernah bisa berdiri tanpa ada yang menggambarnya. Tanpa ada yang membangunnya, buru-buru yang bekerja, tanpa ada yang membiayainya, listrik di masjid ini tidak akan bisa menyala, dan seterusnya. Pakaian yang kita pakai tidak mungkin kalau tidak ada yang menggambarnya, mendesainnya, yang membuat kainnya, menjahitnya, dan seterusnya. Fakta-fakta depan mata kita yang sehari kita lakukan, tidak mungkin semua itu ada tanpa ada yang membuatnya. Maka bagaimana dengan alam semesta yang luar biasa, begitu rapinya, pergantian siang malam, kemudian rutinitas yang ada, semuanya dengan begitu rapi, waktunya, musimnya, dan semua tertata dengan rapi, buah-buahannya, hewan-hewannya, manusianya, dengan berbagai macam karakter, sistem pencernaannya, kemudian pertahanannya, dan segala macam hal. Ini semua tertata dengan rapi. Tidak mungkin ini tidak ada penciptanya. Kalau kita sudah yakin dengan itu, hati kita dipenuhi dengan keyakinan walaupun tidak nampak Allah Azza wa Jalla, karena memang Allah Azza wa Jalla merahasiakan untuk melihat zatnya mulia, karena Allah menjadikan itu adalah nikmat terbesar di surga. Sebagaimana riwayat sahih dinukil dari Nabi SAW, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, ahli surga sudah masuk ke dalam surga, kemudian termasuk yang orang-orang beriman yang masih di dalam neraka, yang sudah keluar dari neraka, masuk neraka dulu, kemudian mereka akan masuk ke dalam surga. Artinya usatul mu'minin, orang-orang beriman yang punya dosa, mereka dibersihkan dulu di neraka, kemudian masuk dalam surga. Kalau sudah bersih semuanya di neraka, tertinggal orang kafir yang abadi, naudzubillah, orang munafik dan orang musyrik, maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan ahli surga sambil berfirman kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka mereka serentak mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Karena kita semua nanti kalau masuk ke dalam surga insya Allah, maka kita pasti akan lewati neraka. Ma minkum illa wariduha. Tidak ada siapapun kecuali pasti melewati di atasnya. Dan Nabi SAW berikan gambaran, golongan pertama lewat secepat kilat atau seperti sekedap mata. Ada yang seperti burung yang terbang, ada yang seperti kuda yang berlari, ada yang seperti orang yang berlari, ada yang manusia yang jalan, ada yang merangkak, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita lewatin, makanya orang surga itu akan tahu bagaimana neraka itu. Lalu kemudian mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan? Engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk ke dalam surga, abadi lagi. Kepemilikan abadi di surga. Di dunia ini kalau kita punya surat rumah, surat kepemilikan kendaraan cuma sementara. Kalau meninggal pindah tangan kepada ahli waris dan terus saja dimiliki oleh orang-orang lain. Kita cuma pakai sementara. Kalau di akhirat sekali kita miliki, khalidina fiha, kekal selamanya. Maka mereka mengatakan nikmat apa lagi? Kemudian Allah Azza wa Jal mengatakan atau dikatakan oleh Nabi SAW, Allah Azza wa Jal akan mengangkat hijabnya
Sehingga pertama kali mereka semua melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahasempurnaannya. Maka semua ahli surga serentak mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dan Allah menampakkan dirinya di pagi dan di petang hari, ya, atau memperlihatkan dirinya kepada ahli surga sebagai nikmat terbesar di sana. Jadi memang orang-orang kafir tidak akan melihatnya. Nah, beruntunglah orang-orang beriman kalau mereka beriman dan akan mendapatkan panduan selama di dunia dan juga di akhirat nanti akan mendapatkan sesuatu yang abadi. Nah, itu keimanan. Dan kalau dia terus dipupuk, sebagaimana ahli sunnah wal jamaah, ulamanya sepakat mengatakan al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan makin kuat gencarnya dan kuatnya kita beramal saleh, dan dia berkurang dengan maksiat. Kalau kita fahami dan kita coba godok supaya iman itu makin tebal, makin kuat dalam hati kita, maka kita bisa makin banyak mendapatkan keberkahan dijanjikan. Dan ditambah lagi iman itu dipartnerkan dengan takwa. Takwa ini artinya patuh. Allah bilang apa, yakin, ya, tadi dalam iman, kemudian kerjakan. Dikerjakan semua yang wajib dan sunnah, dan ditinggalkan semua apa yang dilarang, haram atau makruh. Ini dia poinnya.